Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar etika AI yang berjudul Perbandingan Kebijakan AI Senegal dan Indonesia. Kita beranggota. Yang pertama ada Feli Adiansyah Putra dengan NIM 103012400129. Muhammad Aufa Ahsan dengan NIM 103012400029. Muhammad Abrar Sinurat dengan NIM 103012400406. Nabil Muhammad Hilmi dengan NIM 103012400233. Ahmad Fadilah Muson dengan NIM 103012400309. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk latar belakang membahas pentingnya memahami isu-isu etis dalam AI di tengah pesatnya perkembangan teknologi ini. Untuk analisis kebijakan AI dari perspektif etika, sosial, dan kebijakan, khususnya dengan membandingkan pendekatan Senegal dan Indonesia. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana kebijakan AI dibentuk, diterapkan, dan berkembang di berbagai negara, serta untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka merumuskan kebijakan AI yang etis dan berkeadilan. Selanjutnya, tujuannya agar mahasiswa dapat menganalisis isu-isu AI dari sudut pandang etika, sosial, dan kebijakan, khususnya melalui perbandingan kebijakan AI di Senegal dan Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana kebijakan AI dibentuk, serta mengidentifikasi praktik terbaik untuk perumusan kebijakan yang etis dan berkeadilan secara global. Oke, selanjutnya ruang lingkup. Yang pertama tentang strategi nasional AI. Lalu yang kedua aspek etika dan hukum. Yang ketiga ada analisis dan rekomendasi kebijakan. Lalu kebijakan nasional AI. Lalu kerangka perbandingan bagian kelembagaan, yaitu menganalisis struktur organisasi dan lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan AI serta kolaborasi antar instansi. Lalu pendekatan etika menilai prinsip-prinsip etika seperti transparansi, akuntabilitas, dan pelindungan data dalam kebijakan AI. Lalu keterlibatan industri dan masyarakat, yaitu mengkaji partisipasi sektor swasta, akademis, dan masyarakat dalam pengembangan AI, termasuk dalam perkembangan AI, termasuk kolaborasi riset dan inovasi. Lalu fokus sektor prioritas, menganalisis bidang utama penerapan AI seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan layanan publik. Oke, selanjutnya ada strategi nasional AI di Senegal. Senegal meluncurkan strategi nasional untuk pengembangan kecerdasan artifisial atau SNDIA pada September 2023 sebagai bagian dari Plan Senegal Emergent dan sejalan dengan Digital Strategi 2025. Strategi ini bertujuan menjadikan AI sebagai pendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Fokus utama strategi yaitu yang pertama ada pengembangan kapasitas SDM di bidang AI, yang kedua ada penerapan AI untuk solusi tantangan pembangunan, yang ketiga ada mendorong kolaborasi publik dan swasta, dan yang keempat ada membangun ekosistem AI yang inklusif dan terpercaya. Untuk institusi terkaitnya itu ada Kementerian Komunikasi, Telekomunikasi, dan Ekonomi Digital atau MCTEN. Yang kedua ada AI Hub Senegal. Yang ketiga ada Conseil National du Numérique atau CNN. Oke, selanjutnya ada aspek etika dan hukum yang diatur. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas. Senegal menekankan bahwa sistem AI harus dapat dijelaskan, dipahami, dan dipertanggungjawabkan, baik oleh pengembang maupun pengguna. Inklusivitas dan non-diskriminasi. Pengembangan dan penerapan AI harus memastikan tidak terjadi diskriminasi atau penguatan ketimpangan sosial. Yang ketiga, perlindungan data pribadi. Senegal mulai menyusun regulasi yang menjamin keamanan dan privasi data individu yang digunakan dalam sistem AI. Perbandingan dengan Indonesia, yang pertama kebijakan AI nasional. Itu ada kebijakan nasional AI Indonesia masih tahap awal, lalu fokus pendoman etika dan pemanfaatan terbatas, lalu strategi nasional kecerdasan artifisial 2020 sampai 2045,
Lalu masih belum merata implementasinya di berbagai sektor dan wilayah. Lalu ada dimensi perbandingan. Negara lain seperti Singapura dan Tiongkok lalu sudah terapkan AI luas dan dukungan regulasi dan etika kuat. Indonesia tertinggal di infrastruktur digital, kesiapan SDM, keterlibatan masyarakat. Perlu pendekatan lebih strategis dan inklusif. Yang ketiga, ada kekuatan dan kelemahan Indonesia. Kekuatannya, ada potensi data besar, banyak penggunaan di digital, dukungan awal dari kementerian seperti PUPR. Lalu kelemahannya ada talenta AI masih terbatas, akses teknologi tidak merata, integrasi regulasi industri pendidikan belum kuat. Oke, selanjutnya ada analisis dan rekomendasi kebijakan untuk Indonesia. Pelajaran dari negara-negara lain. Indonesia bisa belajar dari Senegal soal inklusi digital dan kolaborasi internasional. Dari Singapura tentang regulasi fleksibel dan uji coba teknologi. Serta dari Tiongkok mengenai investasi besar di pengembangan SDM dan percepatan adopsi AI. Saran untuk revisi atau penguatan strategi AI di Indonesia. Indonesia perlu memperjelas roadmap implementasi AI, memperkuat regulasi etika, mempercepat pengembangan infrastruktur dan SDM, serta memastikan penerapan AI yang merata dan inklusif di seluruh wilayah dan sektor. Selanjutnya ada kesimpulan dan implikasi AI di Indonesia. Kesimpulan umum, AI berpotensi besar tingkatkan efisiensi, keselamatan dan akurasi di sektor transportasi dan pekerjaan umum. Tantangan utama di Indonesia, infrastruktur digital belum merata, SDM bidang masih terbatas, regulasi dan penerapan teknologi belum menyeluruh. Risiko perlu diwaspadai, bias algoritma, pelanggaran privasi, dan pergeseran tenaga kerja. Implikasi masa depan AI di Indonesia. Yang dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, masyarakat. Fokus kebijakan ke depan, ada pendidikan dan pelatihan talenta AI, perlindungan data pribadi, dan pemerataan akses teknologi. Boleh untuk slide selanjutnya? Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.